Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat materi kuliah Sistem Informasi Manajemen, kita akan membahas mengenai definisi model. Apa itu model? Ya, model itu diibaratkan adalah kita menggambarkan sesuatu dalam bentuk objek. Misalkan penggambaran sebuah alur kerja, penggambaran produksi, penggambaran benda, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah definisi dari model. Jadi di sini disebutkan bahwa model adalah penyederhanaan dari abstraksi dari sesuatu yang mewakili sebuah objek atau aktivitas yang disebut entitas. Ya, jadi aktivitas juga bisa digambarkan. Ya, ada beberapa model. Nah, biasanya dalam sistem juga ada penggambarannya. Ya, kalau kita menggambarkan sistem ada pemodelannya seperti itu. Jadi apapun kita bisa buatkan modelnya. Misalkan contoh bentuk fisik seperti baju, ya kegiatan dan lain-lain kita bisa buatkan modelnya. Tapi di dalam model ini ada beberapa jenis ya yang dipakai. Kalau di dalam sistem informasi manajemen, model-model ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada model fisik, model naratif, model grafik, dan model matematika. Oke, kita bahas satu persatu. Model fisik yaitu penggambarannya adalah bentuk tiga dimensi seperti prototipe mobil baru. Prototipe itu penggambaran yang belum jadi ya, seperti mobil baru, prototipe kendaraan, prototipe rumah, dan lain sebagainya dalam bentuk tiga dimensi, biasanya dalam bentuk animasi. Kemudian pemodelan secara naratif, yaitu penggambaran entitasnya secara lisan atau tulisan. Ya, misalkan model komunikasi bisnis, contohnya kita menggambarkan prosedur kerja itu dimodelkan dengan cara tulisan, itu adalah model naratif. Yang berikutnya adalah model grafik, yaitu menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk, contoh DFD atau flowchart. Nah, ini biasanya yang sering kita gunakan di dalam dunia komputer menggunakan model yang grafik. Dan nanti pun Anda akan bertemu dengan yang namanya model grafik ini di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di mata kuliah yang lainnya. Yang berikutnya model matematika. Nah, ini jarang dipakai oleh orang komputer ya. Model matematika ini menggunakan formula atau persamaan matematika. Ya, contohnya persamaan trigonometri. Ini jarang dipakai. Ini yang sering dipakai adalah model fisik, model naratif, dan model grafik. Nah, ini jarang dipakai. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih fungsinya model? Kenapa kita membuat model? Yang pertama, kenapa kita membuat model itu? Karena mempermudah pengertian. Kalau kita misalkan susah menjelaskan kepada orang lain dengan cara lisan dan sebagainya, kita buatkan pemodelannya supaya orang lebih mudah mengerti. Jadi kegunaan kita membuat model itu adalah untuk mempermudah supaya orang bisa lebih mengerti atau memahami, itu yang pertama. Yang kedua untuk mempermudah komunikasi. Ya, tadi misalkan kita sulit komunikasi dengan secara lisan atau komunikasi secara apapun, nah kita buatkan pemodelannya bisa dalam bentuk gambar, tadi grafik, ya, dan lain sebagainya. Itu akan mempermudah komunikasi. Kemudian dengan model juga kita bisa memperkirakan masa depan. Misalkan kita akan merancang sebuah sistem. Nah, penggambarannya bagaimana? Nah, kita buatkan sebuah modelnya, model sistem yang akan datang. Nah, itu adalah memperkirakan masa depan, ya, modelannya. Misalkan Anda membuat sistem yang akan dibangun, nah itu ada pemodelannya. Pemodelan itu dibuatkan dengan model tadi yang berikutnya menggunakan tadi itu kalau nggak salah modelnya model grafik ya, menggunakan model grafik. Jadi untuk memperkirakan masa depan. Kita lanjutkan lagi. Nah, penyederhanaan objek terdiri dari model yaitu komunikasi. Oke, ini. Nah, yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah model sistem secara fisik dan model secara konseptual ya. Ini biasanya yang digunakan oleh perusahaan. Fisik itu dalam bentuk fisik dan konseptual itu dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian berikutnya ada aliran arus sumber daya fisik. Yang pertama ada arus material. Jadi dalam sebuah perusahaan, sistem yang ada di dalam perusahaan, sistem yang ada dalam sebuah perusahaan itu ada arus material, arus personil, arus mesin, dan arus uang. Apa saja? Nah, nah di sini ada sistem lingkaran tertutup.
Ya, kenapa dikatakan sistem lingkaran tertutup? Karena di dalam arus sistem ini tidak melibatkan pihak luar yang berada di luar sistem. Jadi hanya berada di luar sistem saja. Di sini ada sumber daya input, ya, ada proses, output, sehingga nanti ini dikendaliannya oleh seorang manajemen. Nah, dari hasil ini nanti akan dievaluasi lagi, akan menjadikan sumber daya input. Ya, kita lanjut. Nah, di sini penjelasannya bahwa lingkaran umpan balik informasi dan mekanisme kontrol adalah manajemen. Jadi yang mengontrol output dan hasil itu adalah seorang manajemen, ya, menggunakan informasi sebagai dasar perubahan dalam sistem fisik. Ya, tuh. Jadi si manajemen ini berperan untuk mengontrol, ya, kegiatan sebuah perusahaan. Ya. Nah, yang didapatnya apa? Apa yang dijadikan dasar evaluasinya, yaitu sebuah informasi. Dari informasi ini nanti dijadikan sebagai bahan kembali untuk sebagai masukan, kemudian diproses dan menghasilkan lagi sebuah informasi. Ya, oke, baik. Oke, ini lewat saja. Nah, dalam menentukan sebuah kualitas yang bagus, ya, pengontrolan sebuah sistem di dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi itu perlu ada yang namanya standar, ya. Jadi manajemen itu dikontrol atau untuk menentukan kualitas dari informasi atau hasil yang dihasilkan dari perusahaan tersebut itu harus berdasarkan standar yang ada. Begitupun juga pengelolaan informasinya harus berdasarkan standar. Ya. Misalkan kita mau membuat sebuah produk itu standarnya bagaimana, ya, sehingga nanti hasil yang diinginkan itu sesuai dengan harapan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini definisi standar. Standar adalah ukuran kerja yang dapat diterima dinyatakan secara ideal dalam istilah spesifik, ya, menggunakan standar untuk mengendalikan sistem fisik secara kerja aktual. Ya. Perbandingan dapat dijadikan acuan, ya. Contoh spesifikasi produksi menunjukkan kualitas mutu. Jadi kalau tidak ada standar, maka produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini adalah sebuah sistem yang ada di perusahaan menerapkan standarisasi yang ada. Jadi ini sumber daya fisiknya, ya, proses, output, sumber daya fisik. Oke, dan ini adalah seperti ini siklusnya. Ini contoh penggunaan model sistem. Ini adalah contoh di pasar swalayan. Tadi dikatakan di awal ada arus material, ya. Arus material itu adalah yang menjadikan bahan, ya, bahan atau bahan dasar atau bahan baku, benda fisik, ya. Bahan makanan kalau di pasar swalayan berarti yang menjadi arus material adalah bahan makanan atau barang-barang lain yang dijual, misalkan pakaian, barang-barang lain, misalkan perabotan dan lain sebagainya. Arus personil adalah orang-orang yang terlibat di dalam sistem tersebut, misalkan manajer toko, kasir, pegawai gudang, dan orang-orang yang dipekerjakan, termasuk juga pegawai parkir juga termasuk ke dalam arus personil. Arus mesin, komputer, kalkulator, barcode scanner, jadi alat-alat yang digunakan di dalam sistem tersebut, telepon, kulkas, rak-rak, dan lain-lain, bersifatnya perangkat keras. Arus uang yaitu pemasukan atau sistemnya itu transaksi, ya, akan berupa pembayaran ataupun pembelian. Kita lanjut. Nah, proses transformasi yaitu perubahan, di mana ada perubahan di mana kegiatan yang membuat produk yang siap dijual secara mudah, misalkan membuka karton, mengatur barang, dagangan edak, sayur segar, memotong daging. Nah, itu adalah prosesnya. Jadi dimulai dari barang datang, kemudian dibuka, dikemas, disajikan, dipajang, kemudian dijual. Itu adalah proses transformasi. Ya. Elemen manajemen, ya, elemen manajemen yang terlibat di pasar swalayan yaitu terdiri dari manajer toko, para asisten manajer, pengolah informasi meliputi komputer, barcode, scanner, yang menyediakan harga untuk berbagai macam barang. Standar kinerja, misalkan kuota penjualan, anggaran operasi,
Standar kinerja itu yaitu prosedur standar yang harus dimiliki oleh sistem tersebut. Nanti penjualannya bagaimana, penggajiannya bagaimana, ya. Kemudian standar harganya bagaimana. Itu adalah standar kinerja. Kemudian masuk kerja jam berapa, pulang jam berapa, itu adalah standar kinerja. Ini arus material di kantor pengacara. Ini arus material tadi Bapak sebutkan di awal, materi itu adalah benda keras atau perangkat keras. Katakan buku-buku dan arus personil, pengacara, partner, office work, arus mesin, komputer, telepon, arus uang, masukan dari klien. Nah, ini adalah contoh di arus sistem di kantor pengacara. Transformasinya itu yang tadinya si klien memiliki masalah, kemudian dipecahkan, dibantu permasalahannya sehingga terselesaikan, itu adalah arus proses transformasi. Elemen manajemennya terdiri dari pengacara dan partner. Pengolah informasi adalah komputer, database hukum. Standar kerjanya biasanya ada yang formal, rinci, ya, tapi bisa menangani sekian kasus, ya, memenangkan persidangan, menerima laba, database hukum. Yang berikutnya adalah manajemen by acquisition. Apa itu manajemen by acquisition? Adalah suatu gaya yang diikuti oleh manajer, yaitu manajer terlibat dalam aktivitas jika aktivitas tersebut menyimpang dari kinerja yang dapat diterima atau standar. Jadi kalau misalkan ada sebuah kegiatan atau proses tidak sesuai dengan harapan atau tidak hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka di saat itulah manajemen harus bertindak melakukan langkah manajemen by acquisition, di mana seorang manajer harus terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Apa keuntungannya kita menerapkan MBA ini? Manajer tidak membuang waktu memantau aktivitas yang berlangsung normal. Yang berikutnya, lebih sedikit keputusan yang dibuat. Tiap keputusan dapat menerima perhatian lebih menyeluruh. Perhatian yang dipusatkan pada pulang-pulang maupun pada hal-hal yang tidak berjalan secara semestinya. Kendalanya apa saja? Kendalanya jenis kinerja tertentu tidak mudah ditentukan secara kualitas, sehingga standar bisa tidak dapat ditetapkan. Suatu sistem informasi memantau kinerja secara akurat sangat diperlukan. Ya. Kemudian yang terakhir, manajer tidak boleh menjadi pasif dan hanya menunggu batas kinerja yang dilewati. Ya. Ini salah satu contohnya. Ya. Seorang manajer menentukan bahwa jumlah produksi bantal tersebut dalam sehari 50 bungkus sampai 75 bungkus. Suatu waktu di mana saat kapasitas tenaga kerja lebih lembur, maka jumlah produksi suatu bantal meningkat drastis menjadi 94.000 bungkus per hari. Nah, apa yang terjadi? Manajer memikirkan dan mengambil keputusan yang harus dilakukan oleh kelebihan produksi. Keputusan yang dapat diambil antara lain menyimpan sisa produksi di gudang, menjual kepada agen atau agen yang terdekat yang dengan harga terjangkau, mempromosikan penjualan hadiah dalam atau sampel. Nah, ini adalah elemen-elemen dalam pemecahan masalah. Dalam sebuah organisasi atau sebuah sistem atau perusahaan, pasti tidak terlepas dengan yang namanya masalah. Nah, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Nah, untuk memecahkan sebuah permasalahan, kita memerlukan beberapa elemen. Ya, yang pertama ada elemen standar. Standar apa saja sih yang harus dipenuhi supaya masalah itu bisa selesai? Kemudian kita mengumpulkan informasi ya, sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Kemudian mengumpulkan berbagai macam solusi alternatif. Kemudian mengumpulkan berbagai macam kendala selama proses kegiatan. Nah, dari kegiatan elemen-elemen tersebut ya kita cari, kita proses, kita olah sehingga nanti menghasilkan sebuah solusi. Ya, jadi ini adalah elemen-elemen dalam pemecahan masalah. Yang pertama ada standar, informasi, alternatif solusi dan kendala. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa japri via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.